Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 Gelombang 2 di Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Dianti SPD, mahasiswa PPG, guru bahasa Indonesia mengajar di SMP Tri Sukses Natar, Lampung Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Angkatan 1 Gelombang 2 dengan mengambil materi teks berita. Nah, untuk lebih jelasnya, video pembelajaran yang akan dilaksanakan mohon saran dan masukannya dalam video saya ini agar video kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang sebelum mulai materi kita akan literasi membaca Al-Quran. Siapa yang akan memimpin? Puan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibakum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kita baca literasi Al-Quran, Ibu absen terlebih dahulu.
Nur Aziza Ramadhani. Hadir, Bu. Puan Afifatul Azza. Cindy Restu Azara. Hadir, Bu. Aulia Zifa Ramadhani. Hanifa Anidia Afifa. Vera Afril Fardani. Sebelum kita mulai materi, kita akan ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Untuk itu Al-Quran disimpan terlebih dahulu. Kita lanjut mau ke materi. Persiapkan dulu. Coba keluarkan buku tulis, pena, LKS-nya. Ya. Sudah siap? Belum? Iya. Sudah? Penanya sudah? Sebelah sana? Iya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas masalah materi teks berita. Tentu kalian tahu kan, setiap hari mendengar berita di mana? Di televisi, kemudian di mana? Radio. Di radio, di HP boleh, kemudian di koran, ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa sih itu teks berita? Ada coba yang menjawab? Saya, Bu. Teks berita yaitu teks yang menyampaikan informasi mengenai sesuatu yang terjadi berupa aktual atau fakta. Bagus untuk Nur Aziza, yaitu informasi mengenai sesuatu yang fakta dan aktual. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa manfaatnya berita untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang menjawab? Saya, Bu, memperoleh wawasan tentang situasi dan kondisi saat ini di suatu tempat. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menjawab? Apalagi manfaatnya? Saya, Bu, sumber informasi. Ya, bagus. Kemudian ada lagi manfaatnya? Saya, Bu. Untuk sumber ilmu pengetahuan. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu, menambah wawasan dan update tentang informasi terkini. Ya, tadi teman-teman kalian sudah memberikan manfaat berita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendapat informasi, ilmu pengetahuan, terus kemudian kita mendapat wawasan yang terkini atau terupdate. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang struktur ya teks berita. Di sini kita lihat struktur teks berita itu apa aja? Kepala berita. Iya. Berita. Nah, ini adalah struktur teks berita. Kalau kepala berita itu informasinya yaitu paling penting, yaitu 5W. Kemudian kalau tubuh berita adalah informasi lain yang penting yaitu 1H. Kemudian terakhir adalah ekor, informasi lain yang tidak terlalu penting. Nah, kemudian dari struktur kita akan bahas yang lalu yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita ada berapa? Ada 6. Apa aja? Kata baku, Langsung. Iya. Si. Ral. Iya. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks berita. Jadi kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan menulis teks berita. Anak-anak, minggu kemarin kita akan belajar tentang struktur, yaitu struktur teks berita dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk hari ini KD kita adalah ini, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Ya, jadi hubungannya erat ya.
Kemarin kita belajar struktur, nah sekarang belajar menyajikan secara lisan dan secara tulis. Jadi hubungannya erat sekali. Kita akan menulis teks berita hubungnya dengan struktur tadi. Harus ada strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu dibaca. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyajikan teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat dan benar. Ya, tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh Cindy yaitu melalui pendekatan TPACK atau TPACK dengan model problem based learning. Nah, ada kalian apa itu TPACK? Pembelajaran yang menggunakan teknologi. Iya, pembelajaran yang menggunakan teknologi. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, yaitu ada alur pembelajaran terlebih dahulu. Di sini ada alur pembelajaran. Yang pertama adalah memahami langkah-langkah penulisan berita, kemudian berkelompok. Jadi nanti kalian berkelompok tugasnya. Kemudian membuat kerangka berita. Kerangka berita itu nanti kalian buat dulu ya. Unsur-unsur berita. Setelah itu menulis teks berita. Setelah itu menyajikan atau presentasi. Kemudian ada kelompok lain yang menanggapi. Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, berarti kalian lihat dulu video ini. Ya, baru nanti kita buat kelompok masing-masing ya. Pasca banjir yang menerjang di 2 kabupaten Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah setempat dan pihak kepolisian berjibaku dalam melakukan evakuasi serta memberikan bantuan kepada para korban. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita terhubung dengan jurnalis Media Group Andriego Pandega dari Lampung. Diego, bagaimana keadaan terkini pasca terjadinya banjir di 2 kabupaten di Lampung, kemudian bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Terima kasih Febri, dapat saya sampaikan. Untuk pasca banjir yang terjadi di 2 kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, intensitas air sudah mulai agak turun. Untuk ketinggian hanya mencapai 1,5 meter hingga 1 meter. Sedangkan untuk di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, terdapat 3 kecamatan yang terdampak banjir akibat luapan sungai Wai Ketibung. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Candipuro, Kecamatan Ketibung, dan Kecamatan Sidumulyo. Sedangkan yang terparah adalah Kecamatan Sidumulyo. Kecamatan Sidumulyo sendiri terdapat 1 desa yang terisolir akibat luapan dari Sungai Wai yang diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari ini. Untuk petugas gabungan dari pemerintah dan pihak kepolisian yaitu Polres Lampung Selatan dan Polairut terus berjibaku untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih enggan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Dikarenakan apabila intensitas hujan kembali meninggi, ketinggian air akan terus meninggi dan dapat mengakibatkan mereka tidak dapat keluar dari desa tersebut. Sedangkan para pengungsi sendiri itu yang dievakuasi ke daerah puskesmas dan masjid setempat di Desa Banyumas atau di Kecamatan Sidumulyo sudah terdapat sekitar kurang lebih dari 150 kakak. Dan untuk daerah Kabupaten Pesawaran sendiri, kecamatan yang terdampak banjir itu terdapat 3 kecamatan. Terdapat 3 desa, yaitu Desa Padang Cermin, Desa Hayam, dan Desa Banjaran. Sedangkan yang terparah ada Desa Padang Cermin. Untuk Desa Padang Cermin sendiri, ketinggian air sudah mulai surut mencapai 120 cm. Dan masyarakat juga diungsikan di Puskesmas Padang Cermin. Mengakibatkan pihak Basarnas, BPBD, dan Marinir dari Yon 7 Batalion, maksudnya dari Batalion 7 Brigif 4, terus melakukan evakuasi atau membantu para warga di Desa Pesawaran, yaitu Desa Padang Cermin. Maksudnya Kecamatan Kabupaten Pesawaran, Desa Padang Cermin sendiri. Dan para
petugas gabungan tersebut telah mengevakuasi dan membantu masyarakat dengan memberikan bantuan obat-obatan, sembako dan alat-alat seperti baju pakaian yang untuk dilakukan untuk evakuasi selanjutnya. Ya, terima kasih Febri. Baik, terima kasih Andriego Pandega atas laporan Anda langsung dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Anak-anak, tadi kalian sudah lihat video berita. Itu tentang apa, Nak? Banjir. Iya, banjir. Coba ada yang tahu itu banjir di mana? Saya, Bu. 2 kabupaten di Lampung terendam banjir. Yang pertama Pesawaran, ada di Padang Cermin dan Ayam Banjaran. Yang kedua di Lampung Selatan, di daerah Sidomulyo dan Candipuro. Ya, tadi kejadian banjir itu ada di 2 kabupaten, yaitu Pesawaran dan Lampung Selatan. Sekarang Ibu mau nanya, ya, siapa yang mengevakuasi? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Basarnas, TNI, dan polisi yang mengevakuasi warga. Iya. Terus kira-kira siapa? Berapa warga yang dievakuasi oleh Basarnas, TNI, dan polisi? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. 150 kakak. Iya, 150 kakak. Nah, itu adalah cara kalian mengambil penting-penting atau 5W plus 1H, yaitu unsur teks berita. Jadi sebelum kalian menulis, kalian harus tentukan dulu unsur 5W plus 1H. Paham? Anak, sebelum membagikan kelompok, Ibu akan menerangkan tentang langkah-langkah menulis berita. Yang pertama adalah menemukan peristiwa atau tema. Yang kedua adalah mencari sumber berita. Yang ketiga kemudian kalian wawancara. Yang keempat adalah menulis berita. Yang terakhir adalah mencatat hal-hal penting tentang berita. Hal-hal penting itu contohnya kayak tadi, ya, 5W plus 1H. Pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, kemudian bagaimana, dan mengapa. Ya, sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak, sudah paham. Ya, kalau sudah paham berarti kita buat kelompok. Jadi satu kelompok bisa 4. Kemudian nanti setelah kalian menulis berita, baru ada kelompok lain yang menanggapi atau berpresentasi, kemudian yang lain adalah menanggapi. Jadi dipersiapkan mana yang akan menjadi moderatornya, kemudian siapa yang menjadi notulisnya, ya. Sekarang bagi kelompok. Sebelum kalian berkelompok, ini ada lembar kerja LKPD kalian satu kelompok, ya. Kemudian nanti sebelum menulis berita, kalian menulis kerangkanya terlebih dahulu. Setelah itu menulis berita. Silakan bagi kelompok. Jadi kelompok sana kelompok apa? 1, 2, 3, dan 4. Oke. Saling berhadapan.
sudah selesai semua? Sudah. Siapa yang hari ini akan menampilkan atau memprestasikan hasil kerjanya? Kelompok 1. Oh ya, silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Khalizawati sebagai moderator. Saya Hanifah. Saya Tiara. Kami akan membawakan contoh teks berita yang berjudul Gempa Kembali Guncang Lombok. Gempa kembali guncang Lombok. Kepala berita, bencana kembali melanda satu di antara wilayah di Indonesia. Baru-baru ini telah terjadi bencana besar berupa gempa bumi berkekuatan skala Richter yang mengguncang Lombok. Kepanikan pun langsung melanda warga Lombok yang segera mengungsi ke daratan tinggi karena ada informasi peringatan potensi tsunami. Tubuh berita, gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter yang mengguncang Lombok Utara ini terjadi pada pukul 18.46 waktu Indonesia bagian tengah. Lokasi pusat gempa diperkirakan berada di jarak 18 km barat laut Lombok Timur dan memiliki kedalaman 15 km. Besarnya skala gempa, kabar tentang terjadinya tsunami ditambah lagi listrik yang mati total, sontak membuat warga panik dan memilih mengungsi. Ekor berita, akan tetapi guna meredakan kepanikan, warga pihak BMKG mencabut peringatan tsunami 1 jam kemudian. Gempa berskala tinggi ini juga mengakibatkan air laut naik di beberapa daerah. Di antaranya adalah di Pelabuhan Caring Lombok Utara, Banda Sumbawa, dan Lembar Lombok Barat. Sementara itu, gempa susulan masih terus terjadi hingga berita ini disampaikan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Secara keseluruhan bahasa sudah bagus, unsur berita sudah lengkap, tetapi ada yang kurang, yaitu tempat dan hari kejadiannya belum. Oh iya, tempat dan hari kejadian tidak tertera. Terima kasih telah mengoreksi untuk kelompok 4. Ada lagi kelompok yang ingin menanyakan? Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Seharusnya waktu kejadian itu terletaknya di kepala berita. Oh iya, maaf telah terjadi kesalahan. Terima kasih telah menanggapi. Sekian penyajian dari kelompok kami. Adapun kesalahan akan kami perbaiki. Terima kasih atas penanggapan untuk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang untuk presentasi. Hari ini cuma 1 kelompok, kemudian nanti yang kelompok lain mau presentasi lagi di pelajaran yang akan datang, ya. Sudah paham? Sudah. Nah, hari ini ya, nanti itu hasilnya dikumpulkan, kemudian Ibu akan penilaian mandiri atau individu. Ibu akan membagikan pilihan ganda, kalian kerjakan ya. Ada 10 ya. Nah, ini. KPD mandiri Ibu bagi, silakan kerjakan. Itu ada 10 soal, Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Silakan mengerjakannya, Nak. Ya, Bu.
Anak-anak sudah selesai? Sudah. Ya. Ayo kita koreksi bersama. Kalian koreksi bersama temannya. Sudah ditukar? Sudah. Nah, yang pertama A, kedua B, ketiga A, keempat C, kelima A, kemudian keenam B, ketujuh C, 8 C, 9 C, dan ke-10 A. Siapa yang betul semua? Oh, yang salah satu? Saya. Hebat. Sudah paham dengan materi teks berita? Sudah. Berarti teks berita hari ini kita sudah selesai ya, dikumpul. Nanti Ibu nilai ya. Coba sini ngumpul. Coba. Ya. Nanti Ibu nilai. Bersama yang tadi ya, yang belajar kelompok tadi. Sudah? Anak-anak, pembelajaran hari ini kita selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Dengan mempelajari materi berita, kita mendapat wawasan yang luas dan informasi terkini. Ya. Bagus, Tiara. Ya, sekarang siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Ara, silakan. Dapat membedakan mana berita yang benar dan tidak benar. Ya, bagus ya. Tadi si Ara dengan Tiara yaitu menyimpulkan teks berita. Yang pertama adalah untuk apa? Luas wawasannya. Terus kita mendapat ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kita sudah selesai dengan materi berita. Apa tadi yang kita pelajari? Struktur teks berita. Iya, struktur teks berita. Kemudian kaidah kebahasaan. Kemudian menulis teks berita. Nah, untuk itu saya mau nanya, Ibu mau nanya, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Ya, seru kata si Kiania. Terus apa yang Kak tertarik dalam pembelajaran hari ini? Karena kita memperoleh wawasan tentang situasi dan kondisi saat ini di suatu tempat. Iya. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Bisa menulis dan membedakan mana berita benar dan tidak benar. Terima kasih buat Dinar telah memberi masukan atau pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran hari ini yaitu teks berita. Nah, untuk minggu depan kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu apa, Nak? Poster dan iklan. Ya. Cukup sekian dari Ibu, tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Semua siap. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.